Sekali lagi peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Sekali lagi peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Biarlah firman itu benar-benar bertumbuh, berbuah dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu lah kekuatan dalam setiap hidup kami. Memberi semangat bagi kami untuk kami selalu tekun, berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kami tahu ketika kami mendengarkan firman Tuhan, banyak hal-hal yang mengganggu kami, terutama kuasa kegelapan setan iblis, tidak suka dengan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu akan melindungi kami, membentengi kami, supaya firman Tuhan itu benar-benar terjadi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Jemaat Eklesia yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan berbicara firman Tuhan untuk menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Tema firman Tuhan saat ini saya sedikit mau berbicara tentang keberadaan kita di dunia ini hanya sementara atau di tempat persinggahan. Di tempat sementara atau di tempat persinggahan. Hari Rabu yang lalu saya mendengar seorang hamba Tuhan
punya karisma yang luar biasa. Guru kami, rektor kami dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil pulang ke dalam kerajaan surga. Kami sebagai pernah menjadi muridnya, sedikit membahas di grup WA kami tentang keberadaan beliau waktu beliau masih hidup dan mendidik kami sebagai murid-muridnya. Begitu banyak hal-hal yang positif, begitu banyak hal-hal yang luar biasa kami dapat dari beliau. Sehingga kami menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di mana kami ditempatkan. Namun satu perenungan saya bahwa memang di dunia ini tidak ada yang kekal. Di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua akan berlalu. Pengalaman-pengalaman apapun dengan hamba Tuhan atau guru, rektor kami yang kami dapat, itu sebuah pengalaman yang kami dapat di tengah-tengah dunia ini. Dan semuanya itu juga akan berlalu. Jadi jelas di sini kita lihat bahwa akan muncul kesedihan-kesedihan kepada manusia ketika ada hal yang dikasihi, yang dicintai, pergi berlalu. Atau ada hal-hal yang lain yang mungkin kita sayangi, tapi hilang di pemandangan mata kita. Hilang di tengah-tengah keluarga kita. Dan dia tidak akan kembali. Tapi sebagai umat Tuhan kita tahu, kita mengerti tentang firman Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan banyak hal tentang keberadaan dunia ini. Dan keberadaan manusia yang ada di dalam dunia ini. Bahwa di dunia ini hanya sementara. Semua yang ada di dalam dunia ini hanya sementara. Dunia ini seperti tempat persinggahan. Kalau saudara sedang berjalan, tiba-tiba di bawah terik matahari, saudara nggak kuat, mungkin saudara akan cari tempat perteduhan di bawah pohon. Tapi itu hanya sementara. Karena ketika hujan datang, mungkin saudara keluar dari bawah pohon itu. Semua sementara. Apa kata firman Tuhan tentang semua yang dikatakan tadi hanya sementara? Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama. 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Mendasar daripada ayat ini, kita lihat bahwa apa yang ada di dalam dunia ini, semua akan dibongkar. Apa yang kita miliki di dalam dunia ini yang kita nikmati dalam perjalanan hidup kita, semua akan dibongkar. Apakah dia dibangun dari emas, batu permata, batu-batuan yang kuat, mungkin dibangun dengan kekuatan-kekuatan yang dahsyat, pakai besi baja apapun. Alkitab mengatakan semua akan dibongkar. Hal ini berbicara tentang kehidupan manusia di akhir zaman. Bahwa manusia akan melihat hal-hal yang kedahsyatan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Apa yang
yang sedang terjadi hari-hari ini, saudara. Kita lihat bahwa manusia tidak dapat membendung bencana. Manusia tidak dapat membendung hal-hal yang menyedihkan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Termasuk apa yang kita alami hari-hari ini. Bersusah payah manusia untuk mencari jalan keluar, mengatasi semua masalah persoalan. Manusia tidak dapat. Semua dalam catatan, tulisan baik di dalam media sosial, buku, dengar melalui televisi. Semua harus mencari Tuhan. Mencari yang menciptakan dunia ini. Tapi kita sebagai orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Alkitab menjelaskan dalam 2 Korintus pasal 5 ini dikatakan, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Jadi harus kita tahu bahwa apa yang kita lihat, kita rasakan, kita alami, kita derita, semua itu hanya sementara. Namun dengan keyakinan, iman percaya kepada Tuhan sesuai dengan ayat ini mengatakan bahwa Tuhan sediakan tempat di surga. Berarti saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak selamanya ada di dalam dunia ini. Kita tidak selamanya ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Semua akan berakhir. Dan janji Tuhan, Dia akan sediakan tempat. Tempat yang abadi, kekal. Namun untuk mencapai tempat yang abadi itu, di mana Allah sediakan bagi kita, tentu ada hal-hal yang harus kita kerjakan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Pertama dikatakan percayalah kepadanya. Berimanlah kepadanya. Serahkan seluruh hidup kita kepadanya. Untuk Tuhan mengendalikan hidup kita selagi kita ada di dalam dunia ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita benar-benar ingin pada akhirnya kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang Dia sediakan dalam kerajaannya, maka sebagai orang percaya kita harus memiliki sebuah prinsip, ya, prinsip hidup atau pandangan hidup yang benar, yaitu memandang dunia ini hanya sebagai tempat persinggahan sementara. Kita harus punya pandangan seperti itu. Kalau kita mau masuk kepada tempat yang disediakan Tuhan, kita harus punya pandangan bahwa dunia ini tidak abadi, tidak kekal. Satu-satu kita masuk kepada antrian untuk masuk kepada kematian. Tidak mengenal umur, tidak mengenal Anda besar badan seperti apa, body saudara seperti apa. Tidak mengenal engkau kaya, engkau miskin, engkau berpengetahuan, engkau tidak berpengetahuan. Tidak mengenal itu. Yang Tuhan mau kepada kita, supaya kita tahu bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia ini hanya sementara. Saudara, banyak orang saat ini memiliki cara pandang yang salah terhadap perjalanan kehidupan manusia. Cara pandang ini akhirnya mengelabui manusia. Mereka telah menjadikan dunia ini seolah-olah dunia ini adalah tempat tinggal selama-lamanya. Ini cara pandang yang salah. Cara pandang yang keliru. Dunia ini tidak selamanya, kata firman Tuhan. Hal inilah yang membuat manusia berjuang, atau kita berjuang mati-matian, berjuang dengan keras,
dengan luar biasa untuk mendapatkan sesuatu yang dapat dinikmati, yang dapat menyenangkan hati kita. Berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Itu sih tidak salah. Tidak salah kita berjuang untuk mendapatkan sesuatu, karena itu juga bagian daripada janji Tuhan bagi kita. Tapi terkadang orang berjuang dengan cara pikiran yang salah, kotor, dan lain sebagainya. Sehingga perjuangannya itu bukan berkenan atau bukan sesuai dengan firman Tuhan, tapi keliru dan jauh daripada dasar-dasar firman Tuhan. Ini yang Allah tidak inginkan dalam kita berjuang di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 90, kita lihat di sana bahwa manusia dibatasi hidupnya. Mazmur pasal 90 ayat 10 dikatakan masa hidup kami 70. Saya ulangi, Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Alkitab menjelaskan di sini bahwa kehidupan manusia ada di dalam dunia ini, bahwa kuat-kuatnya itu 70. Lebih daripada itu, ada masa-masa yang lain, termasuk yang disebut kesukaran, akan dialami oleh manusia itu sendiri. Tapi pengertian apa bagi kita? Sebagai orang percaya, berbicara iman, berbicara kerohanian, berbicara pertumbuhan dalam Kristus, itu tidak diukur dengan umur. Pokoknya selagi kita hidup di dalam dunia ini, kita tetap percaya, kita harus bersandar, kita harus tekun, kita harus cari Tuhan untuk memelihara hidup kita sampai kapan, batas umur kita di mana. Kalau kita mencapai 70 tahun, puji Tuhan. Lebih daripada itu, puji Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita tahu dan kita harus cari, bahwa biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memelihara kita, menuntun kita. Jangan dengan cara pikir manusia. Oh, saya nanti beli obat karena punya uang, vitamin, dan seterusnya. Itu sih nggak apa-apa juga. Tapi kalau orang mulai lupa akan kekuatan Tuhan, lalu mengandalkan yang ada di dalam dunia ini yang hanya sementara, nah itu yang keliru. Kebenaran Allah itu harus ada dalam diri kita. Firman Tuhan itu harus tertanam dalam diri kita. Untuk mengkonsep pikiran kita, untuk mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Yang membawa hidup kita kepada kekekalan. Dan membawa kita ke tempat yang Dia sudah sediakan. Kebenaran ini seharusnya membuat kita harus sadar bahwa hidup kita di dunia ini singkat waktunya. Saudara sudah umur berapa hari ini? Coba dihitung umur saudara hari ini. Berapa sisa waktu lagi sesuai dengan Mazmur 90 tadi? Tapi saya mau katakan, jangan tunggu. Jangan mendasari bahwa, oh nanti 70 tahun saya hidup. Ini Alkitab hanya menjelaskan bahwa puji Tuhan kalau kita sampai kepada 70 tahun. Lebih ya, puji Tuhan lagi. Tapi yang harus dijaga di sini, yang dikatakan dengan sementara,
bahwa semua setiap saat bisa lenyap, bisa tidak ada hari ini, termasuk nyawa kita. Ayat Alkitab lain mengatakan bahwa kehidupan kita hanya selangkah dengan maut atau kematian. Jadi arahan firman Tuhan, karena kita hanya sementara ada di dalam dunia ini, mari berjaga-jaga. Tetap arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Berjaga-jaga dengan jiwamu. Berjaga-jaga dengan rohmu. Juga berjaga-jaga dengan tubuhmu. Kenapa ketiga hal ini harus dijaga? Supaya ketika giliran kita dipanggil oleh Tuhan, kita pergi ke tempat yang disediakan oleh Tuhan. Kita pergi ke tempat yang Tuhan janjikan bagi kita. Kalau kita membandingkan dengan masa hidup kekekalan dengan sekarang, itu jauh, tidak dapat dibandingkan. Kalau berbicara kekekalan itu selamanya. Tidak ada batas waktu, umur, jam, tidak ada. Kalau bicara kekekalan, artinya selama-lamanya. Jadi di surga nanti ketika kita ada di surga, selama-lamanya. Bandingkan yang ada di dalam dunia ini, kita sekarang bukan selama-lamanya. Tapi mungkin besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita kena giliran dipanggil oleh Tuhan. Berarti tidak kekal. Tidak ada kekekalan yang ada di dalam dunia. Kalau ada orang punya konsep di dunia ini, ada kekekalan, itu konsep yang salah. Pikiran yang salah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sebagai orang yang percaya, saya mau katakan, selagi kita ada di dalam dunia ini yang sementara, mari perbaiki arah pandangan kita terhadap Tuhan. Mari menyerahkan tubuh jiwa roh kita. Serahkan semua apa yang kita miliki yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Serahkan kepada Dia. Serahkan dalam perlindungannya, pemeliharaannya, penjagaannya. Serahkan semua. Artinya dengan kata lain, biar Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memperpanjang waktu kita dalam umur-umur yang kita jalani ini, kita minta kepada Tuhan. Itu namanya menyerahkan kepada Tuhan. Orang percaya harus benar-benar menyadari bahwa waktu kita hidup di dunia ini benar-benar ada batasnya. Dan harus kita juga benar-benar cari di mana tempat yang sesungguhnya kita akan berada selamanya. Alkitab mengatakan hanya kepada Kristus. Mazmur katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Berarti kalau kita dekat dengan Tuhan, ketenangan kita akan dapati. Di dunia ini masih penuh dengan sengsara, penderitaan, sakit penyakit, sakit hati bahkan. Orang berdebat, orang berpikir salah, saling mencungkil satu dengan yang lain. Tapi Mazmur mengatakan dekat Allah saja aku tenang. Artinya tidak ada persoalan, tidak ada masalah ketika kita dekat dengan Tuhan. Dan ke tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Maka kita setiap orang yang percaya harus memiliki gaya hidup seperti Tuhan. Untuk mencapai tempat itu yang disediakan oleh Tuhan, harus memiliki gaya hidup seperti Kristus.
Kristus mau mengarahkan hidup kita dalam kasih-Nya. Harus kita ke sana. Mengarahkan kita kepada perintah-perintahnya. Harus kita jalankan perintah itu. Untuk kita mencapai tempat yang tidak sementara, yaitu surga. Di mana Allah tinggal. Di mana Allah akan menempatkan kita semua. Sekali lagi, dunia hanyalah tempat persinggahan atau sementara. Prinsip hidup dari cara hidup kita harus kita benar-benar tanamkan kepada firman Tuhan, pada kekuatan Tuhan. Jangan memakai prinsip logika manusia yang banyak kelirunya. Sebab itu marilah kita hidup dalam ketaatan. Ketaatan tanpa syarat. Taat sama siapa? Kepada firman-Nya. Ketaatan tanpa syarat. Dan kedua, mari kita melakukan kehendak Allah. Taat tanpa syarat, lakukan kehendak Allah. Karena itulah yang memberikan pandangan yang benar dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus sendiri mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa di surga. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita juga belajar setiap hari dalam hidup kita bahwa makanan kita adalah tuntunan kebenaran firman Tuhan. Makanan kita adalah rohani. Roh yang dituntun dalam kebenaran. Roh yang disalut dengan kasih. Dibalut dengan kasih. Roh yang memberikan arahan kepada suatu tujuan yang benar. Maka dari kebenaran ini, kita akan melihat pesan-pesan Allah dalam hidup kita itu akan kita alami. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari sebagai orang yang percaya, kita harus membenahi seluruh kehidupan kita. Kita harus memiliki hati seperti Tuhan. Hati mengasihi, hati berkorban, hati percaya sungguh, hati melakukan dengan benar apa yang menjadi perintah Tuhan. Agar selama kita masih ada di dalam dunia yang sementara ini, kita akan mengalami kuasa mujizat, kuasa kasih Allah, kuasa kekuatan Allah. Karena ingat, tidak semua orang diizinkan masuk ke tempat yang disediakan. Hanya orang yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan yang akan masuk ke tempat kediaman Allah. Di mana ada raja segala raja ada di sana. Ingat, hanya orang yang menjalankan hidupnya sesuai dengan perintah atau seperti yang diinginkan Allah masuk ke tempat yang disediakan oleh Tuhan. Sebaliknya,
Orang yang tidak menuruti hukum-hukum Tuhan, orang yang tidak mengikuti pikiran Allah, kerinduan, keinginan Allah, mereka juga akan masuk kepada kekekalan, tapi kekekalan yang namanya neraka. Kalau kita melihat ke sana, tentu saya mau katakan, janganlah jadi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Harus kita cari Allah, cari Tuhan, supaya kita menjadi hak pewaris kerajaan Allah, tempat yang disediakan oleh Tuhan. Dunia ini hanya sementara, tempat persinggahan. Kita boleh rasakan hari-hari ini, kita boleh lihat, alami hari-hari ini. Kita begitu lelah, capek menghadapi situasi keadaan kondisi ini. Sudah ekonomi goncang, pendidikan, keamanan goncang di mana-mana. Kepada siapa kita harus meminta pertolongan? Ada pujian mengatakan bahwa hanya ku bisa lari kepada Yesus. Di bawah kaki Yesus ku sentosa, hanya ku bisa lari kepadanya. Larilah kepadanya, datanglah kepadanya. Jangan tinggal di dunia yang sementara ini. Karena di dunia sementara ini semua akan dibongkar. Dibongkar. Sekali lagi, sekuat apapun engkau ada di dalam dunia ini, sekaya apapun, semua itu akan lenyap. Karena itu akan dibongkar. Tempat orang percaya yang sesungguhnya kekal selamanya ada di surga. Harus saya sebagai hamba Tuhan, gembala, mengajak kita semua, mari kita masuk ke tempat di mana Allah berada, yaitu di dalam kasih-Nya, dalam surga. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita bawa keluarga kita semuanya kepada Tuhan, supaya juga mereka memperoleh keselamatan. Mereka juga memperoleh sukacita surga dalam hidup mereka. Satu ayat lagi dalam Yohanes pasal 1 ayat 11. Dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ini kita dikasih hak penuh. Kita menjadi anak-anak Allah ketika kita datang kepada Tuhan. Kita tidak tinggal dalam dunia ini. Mari, arahkan pandangan hidupmu kepada Tuhan. Karena itu adalah tujuan utama kita mengiring Tuhan. Dan juga tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia ini, di mana ia menunjukkan cara hidup yang benar, seperti yang dikehendaki oleh Allah. Supaya kita manusia, kita orang percaya, tidak lagi tertipu oleh cara hidup iblis, cara hidup dunia ini. Karena kita tahu bersama, iblis juga sedang gencar mencari mangsanya untuk dapat ditelannya, untuk dapat mengacaukan semuanya. Termasuk orang-orang percaya sedang diintainya. Oleh sebab itu, mari tetap teguh, berpegang kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, karena di dunia ini hanya sementara. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang besar, kami percaya kebenaran firman Tuhan ini yang akan membawa kami kepada satu pandangan yang benar. Di dunia ini hanya sementara, di surga adalah tempat yang kekal. Biar kami memilih surga, bukan memilih dunia. Kami memilih yang kekal selama-lamanya, bukan hanya sementara. Sebab itu Tuhan, tolonglah kami semua. Peliharalah kami dalam iman, dalam percaya kami Tuhan. Sekalipun kami diterpah badai gelombang, angin
sakal. Hampir kami tidak berdaya mengatasinya Tuhan. Tapi kami percaya masih ada kuasa Kristus. Kuasa Allah akan menolong kami Tuhan. Umat-umat-Mu sudah mendengarkan firman Tuhan. Meteraikan firman itu dalam hidup kami semua. Supaya menjadi rema, makanan dalam jiwa kami, dalam hidup, dalam roh kami. Dan kami boleh terus kenyang dalam kebenaran firman Tuhan. Kami dipuaskan, disegarkan. Hamba berdoa buat seluruh umat-umat Tuhan, jemaat eklesia Tuhan. Kami hamba serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, pribadi, rumah tangga, keluarga mereka, usaha, pekerjaan, bisnis, apapun, pendidikan yang dikerjakan, dilakukan di tengah-tengah keluarga umat-umat Tuhan. Mari Bapa berkatilah Tuhan. Lindungi, jaga, pelihara dengan kuasa-Mu ya Bapa. Supaya di dalamnya kami boleh melihat suatu kemenangan terjadi di tengah-tengah umat-umat-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat program pelayanan eklesia. Tuhan kami bawa kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri campur tangan, supaya apa yang kami kerjakan ke depan, semua berjalan seturut kehendak dan kemauan-Mu. Kami berdoa buat situasi keadaan Indonesia, Tuhan tolong di dunia. Saat ini juga masih belas sampar terjadi virus, Tuhan tolong Engkau sendiri yang akan menyatakan kuasa-Mu Tuhan, menghancurkan semua pekerjaan kuasa kegelapan. Dan mereka yang sedang terbaring sakit jamah dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan Tuhan. Biar umat-umat Tuhan semuanya tetap dalam perlindungan Tuhan. Hamba berdoa bagi mereka yang berulang tahun pada bulan Mei ini Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjaga, melindungi seperti Tuhan sudah menjaga hari-hari yang sudah berlalu. Biarlah dalam merayakan ulang tahun penuh dengan sukacita, kebahagiaan bersama Tuhan di bulan ini Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, berkatilah mereka yang berulang tahun. Lindungi, jaga, pelihara, sertai dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan mereka yang berulang tahun. Setan, iblis, sakit penyakit Engkau jauh-jauhkan dalam hidup mereka. Supaya mereka tetap bersyukur, menyerahkan seluruh hidup mereka hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba juga berdoa buat umat-umat Tuhan yang sudah memberikan persembahan-persembahan. Baik persembahan persepuluhan, persembahan rumah Tuhan, persembahan gerakan 2000, persembahan-persembahan yang lain. Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengembalikan berlipat kali ganda. Hamba berdoa, sertailah umat-umat Tuhan. Jaga mereka Tuhan. Pelihara mereka dalam kekudusan, dalam kasih-Mu Bapa. Dan berkati segala usaha pekerjaan mata pencarian umat-umat-Mu ya Bapa. Kuduskan semua persembahan ini dengan kuasa-Mu ya Bapa. Supaya boleh layak dipakai buat pekerjaan Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami yakin, kami percaya Engkau tidak akan pernah tinggalkan kami. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Sebab itu Bapa, kami semuanya bawa hidup kami kepada Tuhan. Biarlah kekuatan Kristus nampak dalam hidup kami. Dan kami juga boleh wujudkan di tengah-tengah dunia ini bahwa hidup kami ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya Tuhan sudah menuntun kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.